Cirinya orang kerasukan yang pertama, suara berubah. Shalom. Kita akan bahas tentang kerasukan. Apa saudara? Nah, kenapa orang bisa kerasukan? Kenapa orang boleh kerasukan? Ngomong sebelahnya, kamu jangan kerasukan. Kenapa orang boleh kerasukan? Semua kasus kerasukan itu pasti ada penyebabnya. Nah, apa yang disebut namanya kerasukan? Yang disebut kerasukan adalah namanya pengambil alihan. Apa saudara? Apa saudara? Pengambil alihan. Nah, orang kerasukan itu roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Dan kuasa setan mengendalikan tubuhnya. Saya mau bertanya, siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar dari tubuh? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar dari tubuh? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau bermimpi rohnya tetap dalam tubuh? Angkat tangan. Nah, oke. Yang ketiga, yang pening angkat tangan. Tanda di dalam diri manusia ada roh manusia itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Saya mau tanya, kalau saudara bermimpi bernapas tidak? Nah, yang angkat tangan keluar itu berbahaya. Warning. Kenapa, saudara? Setiap malam mati hidup, mati hidup. Nah, itu hanya alam bawah sah. Nah, orang kerasukan itu roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Kuasa setan mengendalikan tubuhnya. Sehingga orang kerasukan merasa dibawa di alam lain. Di kerajaan, kampung, bandar, pekuburan. Nah, cirinya orang kerasukan yang pertama, suara berubah. Apa saudara? Apa saudara? Suara apa? Suara berubah. Cirinya orang kerasukan suara berubah. Tapi kalau laki-laki suara gini, mau kemana? Nah, itu bondan. Bondan ya? Nah, bondan. Kalau di Indonesia namanya bencong. Nah, suara berat, parau, dan suaranya itu berbeda dengan suara manusia. Jelas? Nah, laki bisa suara perempuan, perempuan bisa suara laki, tapi parau berat. Pertama. Kedua, orang kerasukan pasti mata terbuka. Apa saudara? Apa saudara? Mata apa? Terbuka. Mata terbuka. Saudara, mata adalah jendela hati kita. Orang suka sama orang boleh dilihat dari mata. Betul? Orang tidak suka sama orang boleh dilihat dari apa? Mata. Dan yang paling susah ditebak adalah mata buta. Nah, saudara, orang kalau kerasukan mata terbuka. Matanya merah atau putih, bingung. Pak, kalau ada orang kerasukan gini, stres, depresi ya. Kan banyak sekali kasus kerasukan mata gini. Itu bukan kerasukan. Karena orang kerasukan pasti mata untuk menunjukkan namanya pengambil Makanya orang kalau kerasukan ditatap matanya gini, langsung gini. Tidak mau menatap. Kenapa? Karena bukan diri orang tersebut. Jelas? Jelas? Ketiga, kulitnya mati rasa. Apa saudara? Kulitnya apa?
Coba semua pegang bagian sini. Sakit enggak? Kalau ada orang kerasukan pegang gini aja. Kalau dia gini, aduh, itu bukan kerasukan. Karena orang kerasukan kulitnya mati rasa. Atau pegang bagian kakinya di gini-gini. Kalau dia geli gini, berarti bukan karena orang kerasukan kulitnya mati atau dipegang gini. Ditekan bagian gini, dia nahan gini. Wah, bukan kerasukan. Jelas? Jelas? Yang keempat, ini cirinya orang kerasukan. Kekuatan 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Wah, langsung. Kelima, seluruh bulu-bulu yang ada di kulitnya ini berdiri semua, kecuali rambutnya. Nah, orang kerasukan itu pasti ada penyebabnya, ada pemicunya, ada yang mengawalinya. Tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Nah, penyebab kerasukan pertama, kalau orang percaya ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati, maka orang itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Kalau orang apa, saudara? Percaya ada hubungan antara orang hidup dan orang. Nah, makanya orang yang sering mimpi ketemu orang yang sudah mati itu paling mudah kerasukan. Kedua, orang yang takut setan paling mudah kerasukan. Nah, siapa yang berani sama setan? Angkat tangan. Setan di luar berkata, kita coba. Orang yang takut setan paling mudah apa? Apalagi ke toilet, ke tandas, takut, minta ditemani. Nyanyinya gini, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin tengok kamu. Oh. Makanya orang kerasukan wajahnya adalah wajah ketakutan semua. Misalnya waktu setan itu selalu suka tempat anehnya justru di tandas. Makanya banyak sekali kasus kerasukan itu kejadiannya di toilet, tandas. Nah, nah waktu ke tandas dia gini, dia gini, langsung. Makanya banyak kasus kerasukan itu karena apa? Yang ketiga, orang yang suka ngalamun. Tahu ngalamun? Mengkayal. Nah, ngomong sebelahnya, jangan mengkayal. Itu paling mudah Nah, yang keempat, orang yang suka menyendiri. Makan sendiri, jalan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama berbicara Makanya orang kalau belajar ilmu gaib, ilmu hitam, itu ada di pekuburan, di gua. Tidak ada di diskotik bertapa. Jadi orang yang suka menyendiri. Yang kelima, orang yang suka melukai dirinya sendiri, bentur-benturkan kepala, pukul-pukul, tusan toreh-toreh badannya. Nah, itu paling mudah kerasukan. Perhatikan Elia di gunung mana? Di bukit mana? Karmel. Ingat, orang-orang Baal pada karena menoreh-noreh
diri. Yang keenam, yang berapa saudara? Yang keenam, orang yang suka hal-hal mistik, hal-hal gaib tentang setan, hobi tentang setan, itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Nah, ketujuh, orang yang suka ngundang-undang arwah orang mati, roh leluhur, itu paling mudah untuk dirasuk. Jelas? Nah, ke-8, orang yang akar pahit, kecewa, dendam, luka hati. Makanya banyak sekali kasus kerasukan, waktu konseling dia manifestasi kerasukan, kecewa, dendam, akar pahit. Orang dendam itu paling mudah kerasukan. Nah, yang ke-9, orang yang suka film horor. Udah takut sama setan, sukanya film teng ieng ih 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 ih. Yang ke-10, orang yang suka musik rock metal dunia. Suka musik apa? Nah, musik boleh dipakai Tuhan, tapi musik juga boleh dipakai setan. Hati-hati itu musik. Nah, ini penyebab kerasukan.